Bagian 11. Memang benar pepatah yang mengatakan cinta tumbuh seiring berjalannya waktu. Semakin sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama, semakin kuatlah perasaan yang tumbuh. Itu juga yang terjadi pada gue. Tiap hari selalu ketemu Meva. Kalau di kosan ngobrol cuma sama Meva, karena memang yang gue kenal di lantai atas ini cuma dia. Kadang-kadang main juga sih ke teman yang di lantai bawah. Tapi jelas nggak sesering frekuensi pertemuan gue dan Meva yang kamarnya cuma berjarak 1 meter. Bahkan sekarang kamar gue udah kayak jadi milik Meva, saking seringnya dia ke kamar gue. Gue ke kamar Meva kalau lagi pengen baca novel aja, Meva punya koleksi. Novel lumayan banyak soalnya. Seringnya tiap hari kami duduk-duduk di beranda sambil gitaran atau di kamar gue main catur. Secara sikap belum ada perubahan antara gue dan Meva. Maksudnya sikap gue ke dia cuma sebatas teman sewajarnya aja. Dia pun sama, walaupun kadang-kadang gue suka dibuat ger sendiri. Tapi gue udah hafal sekarang emang sifat Meva yang sedikit kekanak-kanakan membuatnya cuek dan suka seenaknya sendiri. Gue ngerti banget soal ini. Jadi udah gak heran kalau kadang dia suka tiba-tiba bangunin gue tengah malam buat ngoceh dan curhat yang gue pun sama sekali gak ngerti apa yang lagi dicurhatkannya. Kalau udah gitu paling gue, iya, aja atau malah tidur pas dia lagi ngomong. Gue yang dulunya kuat menolak mengakui kalau gue suka sama Meva, sekarang cuma bisa pasrah setiap kali dada gue bergetar tiap lihat senyumnya yang polos. Entah Meva nganggep gue ini apanya dia, yang penting buat gue sekarang gue bisa menghabiskan waktu sama dia. Nyanyi, ngobrol, main catur, hanya sebagian kecil dari kebahagiaan dan kenyamanan yang gue dapat ketika gue sama Meva. Gue masih bisa menahan diri buat mengungkapkan perasaan gue ke dia. Soalnya gue takut akan mengubah image dia ke gue. Gue nggak mau ini berubah. Gue nggak mau ini berakhir. Maka gue biarkan ini berjalan apa adanya. Satu yang nggak pernah terduga sebelumnya adalah kehadiran sosok Lisa yang akhir-akhir ini sering menyita waktu gue. Kalau di kosan gue ketemunya nenek sihir berkaos kaki hitam, maka di kantor yang gue temui adalah seorang wanita dewasa dengan karir yang gemilang. Dia jadi andalan departemen kami dalam berbagai event dan lawatan ke sejumlah relasi. Kagum, itu yang gue rasakan ke Lisa. Cukup berbeda dengan yang gue rasakan untuk Meva. Di luar jam kerja, gue jarang ketemu Lisa. Paling sebatas WA atau kalau ada acara makan bareng teman-teman kantor di hari libur. Gue nggak memiliki feel yang lebih dari sekedar kagum. Tapi mungkin nggak begitu dengan yang Lisa rasakan ke gue. Gue mulai menyadari itu ketika di suatu sore mendadak dia nelepon dan bilang mau main ke kosan gue. Gue lagi di luar list, kata gue berbohong saat menjawab teleponnya. Waktu itu gue lagi di beranda sendirian. Keluar sampai jam berapa? Gue tunggu di kosan aja kalau gitu. Terdengar jawaban Lisa dari seberang sana. Duh mau ngelarang gimana? Gak enak hati juga, mengingat dia udah begitu baik sama gue. Malam lagi aja deh kesininya, gak apa-apa? Gue mencoba menahannya datang. Bukan apa-apa, gue gak enak aja sama Meva. Takut mereka berdua ketemu, dan Lisa kembali menunjukkan sikap gak bersahabatnya ke Meva. Gue sih mending cari aman aja. Waduh udah kepalang tanggung nih, lanjut Lisa. Emang lo udah sampai mana? Udah di kosan lo. Nih gue bisa lihat lo lagi berdiri di ujung tangga. Benar. Dia ada di bawah sana, sedang menatap gue heran. Heran karena tadi gue bilang gue lagi di luar dan nyatanya gue ada di kosan. Lisa berjalan menghampiri gue. Katanya lagi di luar. Tanyanya menyelidik. Mati deh gue ketahuan bohongnya. Ya itu, maksud gue lagi di luar kamar. Hehe, seraya tertawa jelek. Ngelawak aja deh lo Ari. Kami berdua duduk di ujung tangga. Lo baru balik? Tanya gue melihat dia masih pakai pakaian kantor. Iya. Tadi mampir ke supermarket dulu. Ada yang dibeli. Gue melirik ke pintu kamar Meva. Semoga dia nggak keluar dari sarangnya, gue berdoa dalam hati. Gue dan Lisa akhirnya ngobrol-ngobrol selama beberapa menit. Cewek itu mana? Tanya Lisa dalam obrolannya. Cewek yang mana? Itu yang dulu ada di dalam kamar lo.
Siapa namanya? Neva ya? Meva. Iya dia. Mana? Ada tuh di kamarnya. Lagi ngerjain tugas kuliahnya. Emang napa? Enggak apa-apa sih. Kayaknya lo tahu banyak ya soal dia. Yah namanya juga seberangan gitu kamarnya. Hehe. Dia tipe elo ya? Tanyanya tiba-tiba. Meva. Dia tipe cewek elo kan? Lanjut Lisa, tanpa canggung menanyakan ini. Hahaha, gue sambil mikir jawaban yang tepat. Nanyanya aneh deh lo. Udah jawab aja. Cewek kayak dia, tipe cewek buat dijadiin pacar kan? Gimana yang ngomongnya? Kalau gue sih sebenarnya nggak punya tipe khusus. Yang penting cocok aja, udah cukup. Wah kalau tipe cewek lo sesederhana itu, kira-kira gue masuk kriteria lo nggak Ari? Waduh mampus deh gue ditanya kayak gitu. Kok nanyanya gitu? Gue coba ngeles sambil nyari jawaban yang diplomatis. Nggak apa-apa gue pengen tahu aja. Gue termasuk kriteria cukup buat elo nggak? Saat menanyakan ini nggak ada ekspresi canggung ataupun gugup dari Lisa. Ari, tiba-tiba Meva keluar dari kamarnya dan memanggil gue. Lagi ngobrol sama siapa? Kedengeran dari dalam rame banget. Meva, sini gabung yuk. Ada Lisa nih. Hai Lisa, Meva menyapa sambil tersenyum ramah. Kita pernah kenal ya? Sahut Lisa. Dengan tatapan risih ke Meva. Gue terkejut banget dan gak nyangka Lisa bisa ngomong kayak gitu. Bener kan dugaan gue kalau dua cewek ini ketemu pasti ada aja kejadian yang gak enak kayak gini. Tapi gue lihat Meva sendiri gak begitu terganggu dengan ucapan Lisa. Guenya yang gak enak ke Meva. Kita jadi keluarkan Ari? Tanya Lisa ke gue buru-buru. Keluar? Kemana? Jalan-jalan. Tadi kan lo ngajak gue keluar. Seinget gue tadi nggak ngomongin soal jalan-jalan. Oh ya udah kalau kalian mau keluar, selam Meva. Hati-hati di jalannya ya sayang. Meva sengaja banget menekankan di kata terakhir. Nanti malam kita ngobrol-ngobrol lagi di kamar gue ya. Meva tersenyum nakal ke gue, melambaikan tangannya kemudian menutup pintu kamar. Ganti sekarang gue yang kaget gara-gara Meva. Duh lagi pada ngapain sih cewek-cewek ini? Kenal juga enggak tapi pada main provokasi-provokasian. Selama beberapa detik setelah Meva masuk kamar gue dan Lisa sama-sama diam. Bingung kali mau ngomong apa. Gue ganti baju dulu deh kalau gitu, kata. Gue. Ganti baju? Iya. Kan tadi katanya mau keluar. Enggak usah deh. Di sini aja. Lo tadi bilangnya mau jalan-jalan? Lain kali aja deh kalau hari libur. Sekarang udah mau malam. Ini dia yang gue enggak suka dari cewek. Pelin-pelan dan ngebingungin. Gue lihat Lisa kayaknya lagi kesal. Mungkin karena lelah juga, jadi gue menangkap ada ekspresi aneh di wajahnya. Lo balik aja kalau gitu Lis, gue menyarankan. Semata-mata biar dia nggak makin kecapean. Lo ngusir gue nih? Tanyanya tersinggung dengan saran gue. Gue nggak ngusir lo kok. Terus kalau bukan ngusir apa namanya tadi lo nyuruh gue balik? Ternyata cewek dewasa kayak Lisa bisa sensian juga. Ya udah deh selamat ngobrol-ngobrol sama si Neva. Sambil bermaksud pergi. Buru-buru gue pegang tangannya dan gue bawa dia ke beranda. Gue rasa harus ada yang diluruskan. Gini deh Lis, kata gue. Gue nggak pernah nggak suka lo main ke kosan gue. Gue tadi nyuruh lo balik karena gue tahu kan ortu lo suka khawatir kalau lo balik telat. Gue inget Lisa pernah cerita soal ini. Lupain soal itu deh. Gue cuma mau tanya satu hal. Boleh kan? Lo nggak suka sama temen gue Meva kan? Boleh tahu nggak, kenapa? Iya gue nggak suka. Dia nggak asyik. Nggak asyik gimana? Bukannya yang nggak asyik itu Elo ya? Waktu pertama ketemu lo nggak ngeladenin dia yang ngajakin lo salaman. Secara naluriah gue membela Meva, entah untuk alasan apa. Kok lo malah nyalahin gue? Duh gue nggak nyalahin Elo Lis. Gue cuma pengen tahu aja.
Kalian itu sama-sama teman dekat gue. Gue nggak maulah ada masalah sama kalian. Sejenak Lisa terdiam. Karena gue sama dia punya perasaan yang sama. Jawabnya. Giliran gue yang terdiam. Maksudnya? Lo bisa ngebaca pikiran dia. Hebat Don. Bukan gue yang hebat, tapi lo nya aja yang terlalu bodoh buat baca perasaan cewek. Gue nggak bisa baca pikiran Liz. Perasaan Ari, bukan pikiran. Bingung deh gue ngejawab apa. Ya udah gue balik aja deh daripada debat nggak penting, Lisa mendesah panjang. Sore ini dia benar-benar kelelahan rupanya. Oke, hati-hati di jalan. Jangan ngebut ya bawa motornya. Cup. Tiba-tiba Lisa ngecup pipi kanan gue. Sampai ketemu di kantor besok, ucapnya. Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa canggung, kemudian dia ngeloyor pergi. Meninggalkan gue yang tertegun sendirian sambil mencoba menebak apa arti kecupan tadi. Tapi nyatanya nggak ada yang berubah dari Lisa. Dia tetap baik dan masih suka bantuin kerjaan gue. Seolah nggak pernah ada kejadian dia nyium pipi gue. Dia bahkan sama sekali nggak menyinggung soal itu. Atau mungkin guenya aja yang terlalu mendramatisir. Haha. Ya sudahlah, gue pun menganggapnya sudah berlalu. Yang penting kami tetap berhubungan baik. Meva rupanya tahu kejadian sore itu. Alhasil, dia cengin gue habis-habisan. Malah pakai nyuruh gue buru-buru nembak Lisa. Oh my god, seandainya dia tahu siapa yang seharusnya gue tembak. Hehehe. Dan bukan Meva namanya kalau nggak bikin sensasi. Setelah jujur mengakui akan selalu berusaha membuat Lisa cemburu tiap dia main ke kosan, ada sebuah cerita unik yang terselip di akhir bulan Agustus. Tengah malam, lagi asyik-asyiknya mimpi dia bangunin gue. Ari. Ari, suaranya terdengar jelas dari balik selimut. Bangun Don. Ari, panggilnya lagi. Bangunlah Ari. Bangun dulu bentarlah Ari. Ada apaan sih? Gue menjawab malas. Apa-apaan coba orang lagi enaknya tidur juga? Ya bangun aja dulu bentar. Ngantuk Vea, keluh gue. Ih susah banget disuruh bangun juga, dan dengan paksa dia menarik gue duduk. Kampret, mau apa sih ini anak, gerutu gue dalam hati. Harusnya tadi gue kunci pintu kamar gue biar nenek sihir ini nggak bisa masuk. Mau ngapain sih Vea? Ikut gue yuk bentar. Mata gue masih gelap banget. Gue memang biasa tidur dengan lampu mati. Jadi yang terlihat cuma siluet hitam Meva yang tertimpa cahaya dari pintu yang terbuka. Dia nampak berdiri. Hayu keluar, ajaknya. Dia menarik tangan gue, memaksa nyawa gue yang tadi masih pada kabur di alam mimpi. Untuk kumpul lagi. Dia berhenti di beranda. Di sini juga nggak ada cahaya lampu. Cuma sinar bulan yang waktu itu nyaris purnama. Tapi cukup jelas buat gue melihat wajah Meva yang sumringah. Kerasukan apa sih lo Vea bangunin orang tidur tengah malam gini, gue mengomel. Lihat deh. Indah ya? Meva nggak pedulikan pertanyaan gue. Dia menunjuk sawah di seberang sana, yang padinya riap-riapan tertiup angin malam. Ditimpa sinar bulan nampak membuat padi itu seperti sekumpulan anak kecil yang bergoyang mengikuti irama angin. Ya Tuhan, jadi lo bangunin gue buat lihat ginian doang? Gue mulai kesal. Anehnya Meva malah tersenyum lebar ke gue. Tunggu sebentar ya, kemudian Meva berlalu masuk ke kamarnya. Gue yang terpaksa kehilangan rasa kantuk gue, menggerutu dalam hati sambil berpikir buat memakai palang kayu di pintu kamar gue, biar Meva nggak bisa masuk kamar gue tengah malam lagi. Ide konyol, setengah otak gue yang masih sadar menertawakan gue. Ari, Meva keluar lagi. Berjalan cepat sampai di hadapan gue. Happy birthday! Ujarnya setengah. Berteriak sambil mengacungkan sesuatu yang dipegangnya ke depan wajah gue. Sepiring kecil kue, dengan lilin berbentuk angka 2 dan 3 yang apinya menari-nari oleh angin. Gue yang masih belum sadar cuma terdiam selama beberapa saat. Selamat ulang tahun yang ke-63. Lanjut Meva. Dia tersenyum lagi. Sangat manis, bahkan saat kesadaran gue belum pulih pun gue bisa melihatnya dengan jelas. Dan ngertilah gue akhirnya kenapa si nenek bawal ini bangunin gue tengah malam.
Buat gue nih? Gue saking kagetnya nggak tahu apa yang harus gue katakan. Ya iyalah. Emang buat siapa lagi? Dodol lo. Dijitaknya kepala gue. Gue cuma bisa nyengir lebar. Nih anak punya sense of romantic juga ternyata. Bangunin orang tengah malam buat ngasih ucapan ulang tahun lengkap dengan kuenya. Tapi ultah gue tuh bulan depan VA, bukan sekarang. Gue menjelaskan. Hah? Masa sih? Bukannya bulan ini ya? Gue pernah lihat kok di KTP lo. Mendadak raut wajahnya berubah kaget. 30 September. Bukan 30 Agustus, tandas gue. Lo salah lihat KTP orang kali? Ya jadi gimana Don? Dia menatap iba kuenya. Ya udah karena udah kepalang tanggung, khusus buat tahun ini gue majuin ulang tahun gue 1 bulan lebih awal. Meva tersenyum senang. Kedua pipinya bersemu merah karena malu. Kalau gitu tiup Don lilinnya. Keburu mati sama angin dulu, pinta Meva. Dia kemudian meletakkan piring di tembok beranda. Gue tiup sampai mati apinya. Disusul tepukan tangan Meva. Selamat ulang tahun. Gue potong ya kuenya, dia lalu memotong kue menggunakan pisau plastik yang sejak tadi ada di samping kue. Meva kelihatan semangat banget biarpun dia tahu dia salah tanggal. Gue yang menghargai usahanya, memutuskan gak menyinggung soal tanggal. Udah syukur ada yang mau ngasih surprise juga. Kok motongnya gak rata gitu sih Vea? Tanya gue begitu lihat dia memotong seperuh lebih besar. Iya Don yang gede buat gue. Ujarnya sambil menjulurkan lidah ke gue. Wah masa yang ulang tahun dikasih yang kecil? Kan gue yang beli kuenya. Udah deh jangan banyak protes, masih mending gue kasih juga. Nih, dan dia beneran ngasih gue potongan yang kecil. Bener-bener seorang Meva banget. Thanks ya Vea, kata gue setelah kue jatah gue habis. Kantuk gue sudah benar-benar lenyap sekarang. Sama-sama. Maaf ya ternyata gue lebih awal 1 bulan. Lain kali gue fotokopi KTP lo deh biar nggak salah tanggal lagi, lalu kami pun sama-sama tertawa. Akhirnya malam itu kami duduk-duduk berdua di beranda sambil ngobrol ringan menikmati pemandangan malam. Bukan bulan ataupun langitnya, tapi cewek di sebelah gue lah yang membuat malam ini jadi berkesan. Entah kata apa yang cocok buat menggambarkan Elo Vea. Di balik semua misteri yang Elo simpan selama ini, ternyata Elo memiliki banyak hal yang mengejutkan. Thanks Vea. Every moment with you is the sweetest one. Agustus 30, 2002. Bagian 12. 2 bulan sebelum pernikahan, Indra memperkenalkan calon istrinya ke gue dan Meva. Dia membawa wanita pujaan hatinya itu ke kosan. Namanya dia. Cewek asli Karawang, 3 tahun lebih muda dari Indra. Cantik. Manis. Dan yang paling penting dia bersahaja. Pas banget sama Indra yang punya tampang oke. Menurut gue keduanya sangat cocok. Dari cara bicara dan keselarasan obrolan, mereka kompak. Pasangan yang serasi. Selain membawa kabar pasti tanggal pernikahan yang sudah didapat, pada kesempatan itu juga Indra meminta gue dan Meva untuk jadi pendamping pengantin di hari hanya nanti. Gue mendampingi Indra sampai ijab kabul di musola sementara Meva mendampingi dia saat menjemput pengantin pria setelah akad nikah. Begitulah kurang lebih rencana buat kami. Awalnya Meva menolak. Dia nggak biasa tampil di depan umum katanya. Gue sih maklum sama nenek sihir yang anti keramaian ini. Setelah dibujuk cukup lama oleh dia akhirnya dia luluh juga. Pada hari hanya, yaitu 2 minggu setelah Idul Fitri, pagi-pagi benar kami kumpul di rumah Indra di Karaba. Di sana sudah penuh oleh keluarga yang datang jauh-jauh dari kampungnya untuk menghadiri momen sakral ini. Jadilah sedikit agak semrawut. Berasa lagi nonton wayang kulit nih karena semua yang di sini pada ngobrol pakai bahasa Jawa. Gue dan Meva yang gak ngerti cuma senyum-senyum seperlunya saat diajak ngobrol. Sempat ngobrol juga sama nyokapnya Indra. Karena bokapnya Indra udah meninggal sejak Indra kecil jadi yang bertindak sebagai walinya nanti adalah pamannya. Singkat cerita semua berjalan lancar. Mulai dari iring-iringan rombongan menuju rumah mempelai wanita sampai prosesi akad nikah. Semua berjalan sesuai rencana.
Satu yang mengejutkan adalah Meva. Sejak keberangkatan dari rumah Indra ke rumah Dea, gue dan Meva nggak ketemu karena beda mobil. Barulah setelah ijab kabul, saat penjemputan pengantin pria, gue ketemu Meva. Kaget. Dia didandani menggunakan kebaya putih pelas rambut. Disanggul. Walaupun dengan make up seadanya, gue pangling banget lihat dia dengan dandanan seperti itu. Secara dikosankan dia biasa pakai kaos oblong dan jeans pendek doan. Malah kadang suka nggak nyisir rambut pula. Ceka emang dasarnya udah cantik sih ya, jadi mau didandanin kayak gimana juga oke aja, pikir gue. Gue cuma bisa berdecak kagum saking speechless-nya gue lihat Meva pakai kebaya. Gue sendiri cuma didandani dengan setelan jas hitam pelas kopiah. Beda banget sama Indra yang dirias begitu gagah dengan setelan busana perpaduan khas Jawa Sunda. Vea, kesini dulu deh, gue menarik dia dari kerumunan setelah prosesi ijab kabul di musola. Mau kemana? Tanyanya. Dia kelihatan gak nyaman dengan busananya. Kita ke musola lagi yuk. Hah? Mau ngapain? Penghulunya masih ada di dalam. Terus kenapa kalau penghulunya masih di dalam? Mumpung masih ada penghulunya, kita juga mariat yuk. Lumayan gratisan, kan udah dibayar sama Indra. Kata gue bercanda. Plak. Gue ditempeleng Meva. Kurang ajar, gak modal banget pak yang gratisan. Omelnya. Lagian lo punya apa berani ngajak gue mariat? Gue punya cinta. Asli gue niat banget bercanda saking gemesnya lihat Meva pakai kebaya. Haha. Makan tuh cinta. Cari duit dulu yang banyak baru ngelamar gue. Disusul tawa kami berdua. Hari itu gue dan Meva ada di acara pernikahannya Indra sampai malam. Kami berinisiatif jadi pagar ayu alias penyambut tamu undangan. Indra sih udah menyarankan buat balik, takut pada capek katanya. Tapi gue sama Meva seneng kok ngelakuinnya. Ya hitung-hitung sebagai partisipasi total. Boleh dibilang acaranya meriah. Tamu yang datang gak cuma undangan sanak famili tapi juga rekan kerja Indra yang memang sudah ikut mengantar sejak iring-iringan dari rumah Indra. Gue jadi berpikir kapan ya giliran gue yang mengadakan pesta ini? Terus siapa yang berdiri di samping gue, seperti dia yang dengan anggunnya mendampingi Indra di pelaminan? Gue curi pandang ke Meva. Ngapain lo liatin gue? Dia melotot sambil memasang posisi siap melempar gue dengan buku tamu. Duh, cewek kayak gini mau dijadiin istri? Ah udahlah, gue nggak perlu mikir terlalu jauh. Santai aja. Toh di usia gue yang segini gue masih merasa punya banyak kekurangan. Baik materi maupun mental. Karena pernikahan adalah satu komitmen yang akan dijalani seumur hidup. Gue nggak boleh sembarangan memilih calon pendamping hidup gue. Harus wanita yang bisa menerima gue apa adanya, dan harus wanita yang berkaos kaki hitam. Loh? Kok ke Meva lagi? Ih kenapa sih lo liatin gue gitu banget Ari? Meva mencubit tangan gue. Gue cuma nyengir sebisanya. Hari ini melelahkan sekali. Gue pamit ke Indra ketika hari sudah menjelang malam. Dan baru balik ketika matahari sudah benar-benar terbenam karena nunggu Meva ganti busana dulu. Ari, seseorang memanggil gue berbarengan dengan suara langkah kaki di tangga. Tanpa melihat pun gue tahu siapa yang datang. Tumben baru balik jam segini Vea, sahut gue tanpa menoleh. Meva menghampiri gue yang lagi berdiri di beranda, menikmati pemandangan malam dengan sebatang rokok yang dulu sempat jadi favorit gue. Gue lagi banyak tugas, jawabnya sambil mengibaskan rambut. Aroma shamponya menelisik masuk ke hidung gue mengalahkan asap racun dari rokok di tangan. Lo ngerokok Ari? Tanyanya kaget. Siapa yang ngerokok? Gue masih belum melihat wajah Meva. Gue lagi makan singkong. Goreng. Sebego-begonya gue ya, gue tahu mana ada singkong yang bisa ngeluarin asap kayak gitu. Ini singkong ajaib, jawab gue ngasal. Lo pikir gue bego sampai nggak bisa bedain mana singkong mana rokok? Dia masih kekeh. Kan udah gue bilang ini singkong ajaib. Orang lain akan ngelihat ini rokok, padahal cuma singkong goreng. Gue menggerakkan rokok yang terhimpit di antara jari tengah dan telunjuk. Masa sih?
Dan dengan bodohnya Meva melihat dengan saksama batang rokok di tangan. Gue. Ini rokok ah. Iya ini rokok. Emang ini rokok? Siapa bilang ini singkong goreng? Meva mendengus kasar. Lalu direbutnya rokok itu dan kemudian dilemparnya ke bawah. Main buang aja. Orang lagi ngerokok juga. Protes gue. Sejak kapan lo ngerokok? Gak baik buat kesehatan tau. Sekali-kali doan gak apa-apa. Kalau sekali, terus langsung mati gimana? Gak mungkin. Apanya yang gak mungkin? Kedua matanya melotot tajam ke gue. Yah gue ngalah deh daripada jadinya debat panjang sama Nona Bawel yang gak pernah mau kalah kalau diajak ngomong. Sorry, kata gue. Baguslah lo nyadar. Bukan apa-apa, gue males aja kalau disuruh jadi saksi di pengadilan gara-gara lo mati keracunan rokok. Jia gue pikir saking baiknya lo ngelarang gue ngerokok. Taunya. Hehehe. Meva nyengir bodoh. Khas banget bodohnya itu loh. Sabtu besok lo masuk kerja nggak Ari? Tanyanya kemudian. Enggak. Emang napa? Antar gue yuk ke Jakarta. Ke rumah lo maksudnya? Meva mengiyakan. Gue mau minta duit jatah bulanan, yang sekarang udah nipis soalnya. Ini juga paling cukup buat ongkos balik aja. Gimana mau enggak? Nanti gue kenalin ke nyokap gue deh. Gue mau dikenalin sebagai calon menantu ya. Kata gue ngaret. Hahaha. GR banget sih lo. Ditoyornya kepala gue. Ya udah deh kalau lo mau ntar besok kita omongin lagi. Gue istirahat dulu ya, Meva sambil ngeloyor pergi ke kamarnya. Klik. Pintu tertutup rapat. Dan seperti yang sudah pernah dan selalu terjadi sebelumnya, ketika gue janji nemenin Meva pergi ke suatu tempat, itu berarti pagi harinya gue harus rela kamar gue digedor-gedor, dipaksa bangun, dan diomelin gak habisnya waktu mandi supaya cepetan selesai. What a woman! Setelah perjalanan membosankan di bus yang panas dan dipenuhi pedagang-pedagang asongan, akhirnya kami berdua sampai di depan sebuah rumah kuno dengan arsitektur bergaya Belanda. Rumah ini jaraknya cukup jauh dari jalan utama. Jadi lumayan sejuk di sini. Masuk yuk, Meva membukakan pintu gerbang. Gue memandang berkeliling. Ini pasti salah satu rumah tua peninggalan zaman penjajahan dulu. Di halaman rumah ini ada pohon besar dengan sebuah ayunan di satu dahannya. Benar-benar rumah kuno tapi terawat. Halo Oma. Meva menyapa ramah seorang wanita tua yang membukakan pintu masuk. Mereka berpelukan sambil cipika-cipiki. Kamu kok gemukan gitu Vea, kata wanita yang tadi dipanggil Oma oleh Meva. Masa sih? Baru jadi sebulan gak ketemu, Meva pegangi perutnya. Emang gue gemukan ya Ari? Tanyanya ke gue. Iya, jawab gue sekenanya. Enggak ah. Kalian sekongkolan nih ngatain gue gemuk, jawabnya sewot. Itu teman kamu Vea? Iya Oma, kenalin ini Ari. Teman di kosan Karawang. Ya udah ayo masuk. Kami bertiga masuk ke ruang tamu dan ngobrol-ngobrol selama beberapa lama. Omanya Meva ramah. Nanya soal asal dan kerjaan gue, dan obrolan ringan lainnya. Karena emang dasarnya gue udah ngantuk, ditambah suasana yang sejuk, tanpa sadar gue tertidur di tengah obrolan kami. Dasar kebonnya patennya lo RI, komentar Meva waktu dia bangunin gue. Gak di kosan, gak di bus, sampai sekarang di rumah orang, bisa-bisanya ya lo tidur. Hebat banget. Dengan nada mengejek. Abis kalau ngantuk mau gimana lagi, gue benahi posisi duduk gue. Oma kamu mana? Di kamarnya. Lo sih nggak sopan ada orang tua ngajakin ngobrol malah molor. Jadi pergi deh oma gue. Hehehe. Sorry. Gue jadi nggak enak. Sendiri. Ya udah cepetan cuci muka. Abis ini kita ketemu nyokap gue. Lo, emang nggak tinggal bareng di sini? Ya. Enggak, Meva menggeleng. Udah cepet cuci muka. Keburu sore dulu nanti macet di jalannya. Kemudian gue dan Meva menuju tempat nyokapnya Meva menggunakan bus jurusan Grogol.
Selama perjalanan ini mendadak Meva berubah jadi pendiam. Dia nggak ngajakin gue ngomong selain memberitahu di mana kami harus turun dari bus. Singkat cerita sampailah kami di sebuah bangunan luas bercat putih. Kami disambut petugas yang kemudian mengantar kami menuju salah satu ruangan. Meva sama sekali nggak mengatakan apapun. Membiarkan gue dengan beberapa pertanyaan aneh di dalam kepala. Semalam mamah kamu kumat jadi kami pindahkan ke kamar favoritnya, kata wanita berseragam ke Meva. Dia cukup mengenal Meva rupanya. Meva tersenyum kemudian berjalan masuk ruangan. Gue berdiri terdiam di depan pintu menyaksikan yang terjadi di hadapan gue. Hati gue bergetar hebat ketika Meva masuk dan memeluk seorang wanita yang tengah terduduk di sudut ruangan. "Mah," panggil Meva ke wanita itu. "Mamah apa kabar?" Kemudian memeluknya. "Mamah baik aja kan?" Tanyanya lagi pada wanita parobaya yang dipeluknya. Seorang wanita berpenampilan sangat lusuh, kotor, dengan rambut panjang yang nampak mengeras. Dia tidak peduli ada seorang wanita muda, cantik, kontras sekali dengan dirinya, sedang memeluknya. "Mah ini Meva." "Mah," panggil Meva lagi. Gue terenyuh. Kaget. Speechless. Gak bisa berkomentar gue saat itu. Cuma dia menyaksikan sebuah drama di hadapan gue. Setelah turun dari bus Meva mengantar gue masuk ke sebuah tempat yang ternyata adalah rumah sakit jiwa. Awalnya gue pikir bakal ketemu sama nyokapnya Meva yang lagi tugas di sini. Mungkin nyokapnya dokter. Tapi ternyata justru nyokapnya adalah salah satu pasien. Ya, nyokapnya Meva orang gila. "Mah," lanjut Meva lagi. "Meva kangen banget sama mama. Lama banget rasanya kita nggak kumpul bareng di rumah." Diusapnya pipi wanita itu dengan penuh sayang. "Meva kangen bikin puding bareng mamah lagi." Gue terharu melihat Meva yang nampak sangat bahagia memeluk nyokapnya. Air matanya nggak berhenti melelehi pipinya. "Jadi ini yang menyebabkan lo selalu kesepian di setiap Natal lo, ya? Mungkin kalau gue di posisi lo, gue pun akan melakukan hal bodoh seperti yang lo lakukan dulu." Tanpa sadar sesungging senyum di bibir gue mengingat kejadian pas Natal kemarin. Meva masih memeluk nyokapnya. Dan nyokapnya masih acuh dengan kehadiran Meva. Keduanya terdiam selama beberapa saat. Sampai Meva memberikan sebatang permen buat nyokapnya, kemudian mengajak gue masuk. "Mah, kenalin ini Ari. Teman Meva," katanya sambil menarik gue masuk. Petugas yang sejak tadi berdiri di samping gue menatap kami was-was. Baru saja gue ambil posisi jongkok supaya bisa lebih jelas lihat nyokapnya Meva, ketika kemudian nyokapnya malah teriak histeris begitu melihat kehadiran gue. Dia mulai meracau. Melempar permen di tangannya ke gue. "Mah, tenang Mah, dia bukan orang jahat." Meva berusaha menghalau nyokapnya yang kelihatannya berusaha menyerang gue. Dia memeluk sambil nggak berhenti menangis. "Mbak, tolong!" Gue teriak ke petugas yang kemudian memanggil rekannya. Meva mundur dan membiarkan nyokapnya dibekuk oleh petugas dengan jaket hitam bertali. Dia masih meracau nggak jelas. Teriakannya mungkin sampai terdengar keluar. Gue nggak tahu mesti ngapain. Gue juga kaget banget waktu tiba-tiba nyokapnya Meva nyerang gue. Meva sendiri cuma bisa nangis sambil menutupi mulutnya. Sama seperti dia, gue pun sebenarnya nggak tega melihat tubuh tua itu dipaksa meringkuk di lantai. Harusnya gue nggak masuk, gue menyesali dalam hati. Sampai ketemu lagi Mah, suara Meva terdengar lemah di tengah jeritan histeris yang masih saja memekakan telinga. Dia kemudian menggandeng gue keluar. Kami langsung pulang tanpa banyak bicara. Di bus Meva kembali jadi pendiam. Gue yang mengerti keadaannya memutuskan gak banyak tanya soal kejadian tadi. Kami sama-sama membisu sampai kembali ke rumah. Bersambung.